Berjumpa dengan kalian pada video kali ini. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyunting teks prosedur. Tujuannya adalah agar kamu mampu menyunting teks prosedur dengan memerhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, anak ibu, langsung saja silakan kalian simak pembelajaran kita pada video kali ini, karena video kali ini adalah video yang membutuhkan pemahaman dan konsentrasi yang cukup tinggi agar kamu mampu memahami pembelajaran kita selanjutnya. Dan nanti kamu mampu untuk menyelesaikan tugas yang akan kamu kerjakan sebagai latihan. Silakan kalian simak penjelasan berikut. Pernah mendengar kata menyunting? Pasti dong. Nah, kita awali dari definisinya dulu. Menyunting adalah merapikan naskah yang sudah siap terbit dengan memerhatikan sisi sistematika penyajian, isi, dan bahasa, baik ejaan, diksi, struktur, tanpa mengubah naskah aslinya. Anak ibu, dalam menyunting sebuah teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau kamu lihat, yang pertama itu kebenaran isi, strukturnya, kaidah kalimat, penggunaan ejaan atau tanda bacanya. Kita akan bahas satu per satu. Kebenaran isi dapat kita lihat dari fakta atau tidaknya teks prosedur yang disajikan. Intinya, jika teks prosedur itu dapat dilakukan dan diterima dengan akal sehat atau logis dan benar sesuai prosedur yang disajikan, maka isinya sudah pasti benar. Yang kedua, struktur. Struktur dari teks prosedur yang pertama itu ada pendahuluan atau pernyataan umum. Kemudian tahapan-tahapan. Nah, yang ketiga fokus pada kaidah kalimatnya. Kaidah kalimat di sini sudah pasti kita berbicara mengenai kalimat efektif. Nah, pahami ciri-ciri kalimat efektif berikut. Nah, ciri-ciri kalimat efektif. 1. Kalimat efektif itu harus minimal memiliki unsur subjek dan predikat sebagai inti kalimatnya. Dan yang kedua, kalimat efektif itu harus logis atau dapat diterima dengan akal sehat. Yang ketiga, kalimat efektif itu sebaiknya gunakanlah kalimat yang hemat dalam pemakaian kata. Ini saya buat hemat kata atau tidak mengandung unsur pleonasme. Nah, ciri-cirinya adalah apabila kata itu tidak hemat, kalimat tersebut menggunakan kata yang sama makna di dalam satu kalimat. Jadi, di dalam satu kalimat ada kata yang maknanya sama, seperti maju ke depan, kemudian mundur
ke belakang. Ini adalah contoh kata yang maknanya sama dan sebaiknya pakailah salah satu saja. Selanjutnya, kontaminasi sintaksis. Nah, hati-hati jika kalimat tersebut diawali dengan konjungsi atau kata tugas. Konjungsi atau kata tugas yang letaknya dapat di awal kalimat itu juga posisinya sebagai keterangan. Nah, setelah kata tugas diikuti dengan predikat, ini harus berbentuk pasif. Tidak dapat kalian buat aktif karena subjeknya tidak jelas. Contoh kata tugas, terdapat kata di awal kalimat dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dengan. Ini adalah contoh dari kata tugas. Kata tugas ini apabila diikuti dengan predikat, maka predikatnya harus berbentuk pasif agar subjeknya terlihat. Saya contohkan. Dalam pertemuan hari ini membicarakan prosedur pembuatan layang-layang. Nah, kita lihat. Dalam pertemuan hari ini membicarakan. Membicarakan itu posisinya jelas sebagai predikat. Dalam pertemuan hari ini membicarakan. Ibu Hanme itu adalah ciri-ciri kalimat aktif. Membicarakan prosedur. Kita coba pasifkan. Prosedur membicarakan dalam pertemuan hari ini. Kalimat tersebut tidak logis. Subjek bisa mendahului predikat. Sehingga kalau kita bandingkan tadi kalimatnya adalah prosedur membicarakan. Ini sangat tidak logis. Sehingga kalau kita buat pasif, dalam pertemuan hari ini dibicarakan prosedur. Maka jika kita bandingkan, prosedur dibicarakan dalam pertemuan hari ini. Sehingga kalimatnya menjadi efektif. Nah, kemudian yang terakhir, saya akan singgung mengenai tanda baca. Jika keterangan diikuti subjek, maka harus kalian pisah dengan tanda koma. Saya contohkan kalimat yang tadi. Dalam pertemuan hari ini, kami membicarakan. Nah, kalimat ini benar dan efektif. Sekarang lihat tanda bacanya. Dalam pertemuan hari ini, koma, kami membicarakan, maka kalimat ini menjadi kalimat efektif. Di dalam teks prosedur, terkadang kita juga sering menggunakan kata-kata asing di dalamnya. Nah, kamu harus tahu bagaimana cara penulisan kata asing di dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, penulisan kata asing di dalam kalimat bahasa Indonesia harus dimiringkan menggunakan huruf miring. Sampai di sini pertemuan kita. Silakan kamu ulang kembali video yang tadi sudah kamu lihat. Kamu coba pahami. Jika ada materi yang masih membingungkan dan tidak paham, silakan kamu tanya kepada guru bidang studi bahasa Indonesia kamu masing-masing. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar. Selamat pagi.